Hai, what's up guys, kembali lagi bersama Nungki Sartika. Nah, di video kali ini aku akan membagikan alur cerita dari film Vivo tahun 2021. Cerita ini mengandung spoiler ya guys. Di awal film, di tengah kota, orang-orang terlihat sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terlihat juga seorang kakek yang bernama Andreas sedang bernyanyi. Dia ditemani dengan seekor kera berwarna kuning yang bernama Vivo. Di sini, mereka sedang melakukan pertunjukan dengan penampilan kakek Andreas dan Vivo yang memukau. Semua orang di situ pun merasa senang dan ngasih uang kepada mereka. Suatu hari, kakek pun dapat kabar atau surat dari seseorang yang bernama Marta. Nah, Marta ini mengundang kakek dan Vivo untuk menghadiri penampilan terakhirnya. Terlihat beberapa orang di situ pun mendengar berita tersebut. Dan tentu saja mereka pun mendukung kakek Vivo, dan tentu saja mereka pun mendukung kakek Andreas dan Vivo. Nah, di sini Vivo nampak kebingungan. Siapa sih itu Marta? Di sini tampak orang-orang sedang mengumpulkan uang untuk membantu kakek Andreas agar bisa bertemu dengan Marta. Sesampainya di rumah, kakek Andreas teringat tentang masa lalu dengan Marta. Bahkan kakek Andreas memiliki perasaan terhadap Marta. Tiba-tiba Marta dapat kabar bahwa Marta mendapat tawaran karir yang lebih baik. Bahkan kakek Andreas tidak mengungkapkan isi hatinya terhadap Marta karena takut Marta tidak jadi pergi. Hari-hari pun dilalui oleh Andreas dan dia pun menulis lagu buat Marta. Di sini Vivo tidak setuju kakek pergi ke Miami. Vivo pun pergi keluar untuk merenung. Dan akhirnya Vivo pun pulang ke rumah dan dia pun tertidur. Setelah bangun, Vivo menghampiri kakek Andreas. Namun di tempat duduk, kakek Andreas sudah meninggal dan menjatuhkan satu buah kertas lagu. Orang-orang di sana pun mendoakan kakek Andreas. Tiba-tiba datang anak kecil berambut ungu yang bernama Gaby. Di sini Gaby mengajak Vivo untuk ikut bersamanya, tapi Vivo pun menolaknya. Vivo berpikir mau memberikan lagu itu kepada Marta yang berada di Miami. Di suatu tempat, Vivo melihat Gaby dan ibunya akan pergi ke Florida. Di sini, Vivo bersembunyi di dalam tas milik Gaby. Akhirnya, Vivo pun sampai ke rumah Gaby yang berada di Florida. Setelah dirasa aman, Vivo pun mengeluarkan buntutnya untuk membuka tas dan buntutnya pun tersangkut. Vivo mencoba untuk keluar dari tas itu, akan tetapi ketahuan oleh Gaby. Gaby pun menemukan surat kakek Andreas. Dia pun berpikir Vivo ingin bertemu dengan Marta untuk memberikan lagu itu. Gaby pun ingin membantu Vivo memberikan lagu itu. Dalam perjalanan, Gaby dihadang oleh teman-temannya untuk menjual biskuit hewan. Tuh. Gaby pun menunjukkan Vivo ke teman-temannya. Temannya Gaby menyarankan ke Gaby untuk membawa Vivo ke penangkaran hewan. Tapi di sini Gaby berusaha untuk menghindar dan ketinggalan bis. Gaby akhirnya melarikan diri menggunakan sepeda. Di sini teman-teman Gaby mengejar Gaby dan Gaby pun berhasil lolos dari mereka karena Gaby terjatuh dari jalan layang. Gaby pun terjatuh ke atas kapal bermuatan pasir. Mereka pun akhirnya berlayar menggunakan perahu buatan. Di rumah, ibunya Gaby pun menyadari bahwa Gaby telah pergi menggunakan bis. Vivo dan Gaby masuk ke dalam hutan Florida. Tiba-tiba hujan badai pun turun. Di sana mereka terpisah. Sesudah badai reda, Vivo terbangun.
dekat burung yang sedang patah hati. Nah, Vivo pun membuat kesepakatan dengan burung itu. Kalau burung itu berhasil mendapatkan pasangan, Vivo akan diantar menuju ke Martha. Dan burung itu pun mulai beraksi untuk mendapatkan pasangan dan berhasil dengan bantuan Vivo. Tapi sayang burung itu pun lupa akan kesepakatannya dan meninggalkan Vivo sendiri di hutan. Diperlihatkan Gaby telah sadar dari tidurnya dan mencari lagunya. Ternyata lagunya diambil oleh temannya. Kembali ke Vivo, di sini Vivo teriak-teriak dan hewan lain pun menyuruh Vivo untuk diam. Tapi Vivo tetap berteriak hingga datanglah seekor ular besar menangkap Vivo. Ular ini mencoba untuk memakan Vivo, namun Vivo pun berhasil kabur. Karena Vivo ditolong oleh burung itu, nah Vivo dan burung itu pun berusaha mencari Gaby. Di hutan, ular itu pun menemukan Gaby dan teman-temannya. Mereka semua terpojok di dalam akar pohon yang besar. Tiba-tiba Vivo pun datang untuk menolong mereka dan Vivo pun berhasil mengalahkan ular besar itu. Teman-teman Gaby pun berterima kasih kepada Vivo. Akan tetapi lagu untuk Martha hancur. Itu membuat Vivo sangat bersedih. Di scene lain, Martha mendapat kabar bahwa sahabatnya Andreas meninggal, hingga membuat Martha sangat bersedih. Vivo, Gaby, dan teman-temannya akhirnya saling diam sambil menyanyikan lagu yang dibuat Andreas untuk Martha. Vivo menuntun melodi Gaby yang bernyanyi hingga mereka sadar dan menulis ulang lagu itu. Akhirnya mereka pun pergi ke Miami. Vivo dan Gaby akhirnya sampai ke konser Martha. Di situ pun ibunya sudah sampai dan melihat Gaby, Vivo. Nah, di sini Vivo dan Gaby memaksa masuk hingga sampai ke depan sebuah pintu yang terkunci. Akhirnya Vivo memanjat naik ke atas pintu untuk membuka kunci. Tetapi pintu kunci itu susah untuk dibuka. Akhirnya Gaby menyerahkan lagu ke Vivo untuk dikasihkan ke Martha sendirian. Dan Vivo pun langsung pergi ke tempat Martha dan bertemu dengan Martha. Martha pun akhirnya sadar bahwa yang di depannya itu adalah Vivo. Vivo pun menyerahkan lagu itu ke Martha. Akhirnya setelah mendapatkan lagu dari Andreas, Martha pun senang dan semangat untuk menyanyikannya dan berterima kasih pada Vivo. Di atas gedung, Vivo mencoba untuk turun dari gedung dan mendarat di mobilnya Gaby. Ibunya Gaby pun terkejut dan akhirnya ibunya Gaby mengerti dengan semua yang dialami Gaby dan Vivo itu ternyata benar. Ibunya pun kembali membawa Vivo dan Gaby untuk melihat Martha menyanyikan lagu dari Andreas. Hingga tiba di sana Martha baru saja mulai untuk menyanyikan lagu dari Andreas dan menyanyikan lagu itu dengan indah dan memukau. Semua orang yang berada di sana pun sangat terpukau dengan penampilan dari Martha. Di pagi hari, Gaby dan Vivo pun terbangun. Ternyata Vivo sekarang tinggal dengan Gaby dan nyaman. Tinggal bersama keluarga Gaby. Selesai. Guys, dan inilah alur film dari Vivo yang mengajarkan jangan mudah untuk menyerah ya guys. Thanks for watching.